Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video yang kedua. Pada video yang kedua ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup dari evaluasi pembelajaran. Pendahuluannya tentang evaluasi pembelajaran bahwa orang yang mampu melakukan penilaian atau assessment literate adalah mereka yang memahami prinsip dasar penilaian. Jadi ketika kalian nanti bukan menjadi guru, penting bagi kalian untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar penilaian. Kemudian pemahaman akan makna penilaian yang baik saja tidaklah cukup. Apa maknanya? Bahwa perlu ada pemahaman lebih tentang prinsip-prinsip tentang penilaian secara keseluruhan atau komprehensif sehingga kita bisa melakukan penilaian secara baik. Kemudian poin-poinnya apa saja? Yang perlu, kenapa dikatakan tidak cukup? Karena orang yang melakukan penilaian itu wajib memahami tentang bagaimana penilaian menghubungkan antara kualitas pembelajaran dengan upaya untuk mempertahankan alternatif penilaian yang seimbang. Kemudian kita juga harus patuh dan berupaya memenuhi standar yang ditetapkan dan saling membantu jika penilaian yang dilakukan gagal memenuhi standar. Nah, artinya penilaian yang baik tidak hanya cukup. Nah, bagaimana? Karena kenapa? Anda suatu saat akan dihadapkan pada penilaian yang mungkin tidak akan diharapkan. Nah, apa yang harus dilakukan ketika penilaian yang dilakukan itu tidak memenuhi harapan? Otomatis kita harus melakukan perbaikan. Nah, bagaimana perbaikan dalam evaluasi pembelajaran ini akan dibahas atau akan ditemukan jawabannya setelah mempelajari tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kemudian dalam sistem pendidikan di masa yang akan datang, ini tentang pengujian terstandar atau standardized testing, penilaian itu akan digunakan lebih pada bentuk penilaian berbasis kelas atau classroom assessment, meliputi penilaian tertulis dan kinerja yang akan tetap digunakan. Kemudian yang kedua, tentang perbedaan tadi, bahwa pengertian dan contoh pengukuran. Pengukuran ini diartikan sebagai pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang. Hal atau objek yang tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran memiliki dua karakteristik utama, yaitu pertama menggunakan angka atau skala tertentu, dan kedua menurut suatu aturan atau formula tertentu. Jadi artinya pengukuran itu sifatnya lebih kuantitatif. Jadi poinnya, bedanya di sini bahwa pengukuran itu sifatnya lebih ke arah kuantitatif. Yang kedua, contohnya tentang kegiatan pengukuran. Contoh tentang kegiatan pengukuran adalah ketika kita mengukur tinggi atau berat badan seseorang. Nah, itu masuknya ke dalam pengukuran. Tinggi atau berat badan seseorang itu akan nilainya akan kuantitatif. Misalnya 1,75 meter tinggi badannya, atau misalkan beratnya itu 70 kg, itu ada satuannya dan sifatnya kuantitatif. Kemudian pengukuran dalam bidang pendidikan ini bersifat kompleks. Kita hanya mengukur karakteristik atau atribut tertentu, bukan peserta didik sendiri. Jadi yang kita ukur itu bukan peserta didiknya, karena pendidikan itu adalah ilmu sosial yang sifatnya mungkin apa yang kita ukur itu sifatnya tidak pasti, hanya berupa kemungkinan. Oleh karena itu, guna menggeser atau menghilangkan tadi atribut-atribut yang tadi sehingga kita bisa memperoleh kebenaran sedekat mungkin, maka kita perlu memahami tentang hakikat mengenai evaluasi pembelajaran. Sebagai contoh, kita mengukur kemampuan siswa dalam bidang IPA. Nah, kenapa dalam bidang IPA? Karena saya background-nya dari bidang IPA, ini diambil dari waktu slide saya presentasi perkuliahan. Ini bisa di UPI dulu tentang asesmen pendidikan kimia. Jadi ini masih layak juga untuk dipresentasikan pada perkuliahan PGSD kali ini. Ya, kita kembali ke sini bahwa mengukur kemampuan siswa dalam bidang IPA. Kemampuan ini belum tentu menggambarkan keseluruhan kepribadian dari siswa sendiri.
Kita hanya mengukur aspek tertentu yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu, pengukuran seperti ini tidaklah sederhana, membutuhkan kemampuan penggunaan alat ukur yang handal dan benar-benar mampu mengukur kemampuan siswa. Nah, jadi simpulannya bahwa apa yang kita ukur itu hanya meliputi aspek tertentu. Misalnya apa? Kita ingin mengukur hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa itu terdiri dari berbagai komponen. Kalau misalkan kita berangkat pada dimensi tentang hasil belajar, itu ada dimensi kognitif, ada dimensi afektif, dan dimensi psikomotorik. Kalau misalkan kita hanya bisa melakukan dalam aspek kognitif atau pengetahuan, nah, mungkin ini ada yang belum tahu ya, antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif ini merupakan dimensi yang berkaitan dengan pengetahuan, afektif berkaitan dengan sikap, dan psikomotorik berkaitan dengan keterampilan. Nah, kembali lagi, jika kita ingin melakukan pengukuran terhadap dimensi kognitif atau pengetahuan, maka kita tidak bisa mengukur sekaligus yang namanya aspek atau dimensi afektif. Oleh karena itu, pemahaman tentang alat ukur yang benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur itu perlu dipahami siswa. Nah, misalnya gini, ketika kita ingin mengukur tentang berat badan seseorang, kita harus apa yang disebut apa yang digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Misalnya adalah timbangan. Ya. Timbangan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Nah, timbangan itu perlu kita standarisasi. Kalau misalkan kita tidak standarisasi, maka akan muncul kekeliruan-kekeliruan. Misalkan yang seharusnya berat badannya 50, dia karena alat ukurnya itu error, atau misalkan timbangannya error, maka dia menjadi 80. Seperti itu. Atau misalkan dalam alat ukur yang sekarang digunakan tentang tingkat akurasi rapid antibody. Nah, rapid antibody misalnya, kalau misalkan kita memahami bahwa rapid test antibody itu sifatnya dia mengukur antibody atau mengecek antibody yang ada di dalam tubuh seseorang. Antibody itu bukan virusnya, tetapi antibody itu adalah sistem kekebalan tubuh yang dibentuk untuk melawan virusnya. Nah, secara konsep ilmu pengetahuan, antibody itu bisa terbentuk setelah 3 hari virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pengukuran di hari pertama, antibody, kalaupun kita terpapar oleh virusnya, maka antibody tidak mungkin akan terdeteksi pada hari pertama tersebut. Oleh karena itu, apakah yang di sana yang salah alat ukurnya, atau misalkan prinsip dari penggunaan alat ukur tersebut. Nah, begitupun kaitannya dengan alat ukur di ilmu pendidikan. Pada alat ukur di ilmu pendidikan juga halnya seperti itu. Kita harus benar-benar mengetahui apa alat ukur ini jenisnya seperti apa, kemudian bagaimana cara kerjanya, apa yang kita ukur. Dia alat ukur tersebut dia bisa mengukur apa. Sehingga kita tidak bisa mempersepsikan di luar dari konteks penggunaan alat ukur tersebut. Kalau misalkan tadi alat ukur tersebut kasusnya dia mengukur pada dimensi kognitif, maka kita tidak bisa mempersepsikan bahwa alat ukur yang kita gunakan itu mampu mengukur pada dimensi afektif ataupun psikomotorik. Karena itu, pengetahuan tentang prinsip pengukuran itu akan sangat penting. Nah, tadi pengukuran. Sekarang kita berangkat ke penilaian. Penilaian dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Jika dimaksud penilaian adalah memberikan nilai tentang kualitas sesuatu. Jadi, bedanya di sini antara pengukuran dan penilaian, bahwa pengukuran itu bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian itu lebih
mengarah pada kualitatif. Ya. Jadi penilaian ini digunakan tujuannya adalah untuk mengambil keputusan dan bersifat kualitatif, bukan angka. Jadi ada hubungannya sebenarnya. Kita melakukan pengukuran untuk membuat suatu penilaian. Gitu. Penilaian itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian tentang tes, tadi dalam prinsip penilaian, ini kita bisa menggunakan tes ataupun non-tes. Apa itu tes? Tes dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang type atau atribut pendidikan atau psikologik yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Ya. Kemudian standar pendidikan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam membuat penilaian, tugas, praktek, dan peraturan dengan cara mengidentifikasi karakteristik yang penting tentang prinsip penilaian exemplary. Standar ini dapat diaplikasikan dalam penilaian siswa, guru, maupun program dalam sumatif dan formatif, penilaian praktek, dan penilaian di kelas ataupun dalam skala besar, serta penilaian eksternal. Nah, ada beberapa ahli. Ini yang pertama adalah Profesor Nuryani Rustaman. Ya. Beliau adalah guru besar UPI. Beliau menyatakan bahwa penilaian itu berhubungan dengan pencapaian siswa atas standar yang ditentukan oleh kurikulum. Sedangkan istilah evaluasi dapat diterapkan untuk menyatakan penilaian pada bidang lain. Nah, secara gamblang dalam pendapat ini bahwa dikatakan ketika kita ingin menerapkan konsep penilaian, maka sangat cocok ketika kita gunakan dalam konteks pendidikan karena ini akan ini beririsan dengan konteks ketercapaian standar yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Sedangkan evaluasi menurut beliau ini lebih digunakan pada istilah bidang lain. Kemudian penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Kemudian proses penilaian merupakan perangkat efektif untuk menyampaikan apa yang diharapkan oleh sistem pendidikan, tidak hanya IPA, tapi juga dalam sistem pendidikan lain. Yang kedua adalah semua pihak yang peduli terhadap pendidikan. Kemudian juga pengambilan keputusan kebijakan dalam pelaksanaan penilaian yang menyediakan definisi operasional mengenai hal-hal yang dianggap penting. Proses penilaian adalah alat yang efektif dalam mengkomunikasikan ekspektasi sistem pendidikan sains kepada semua pihak yang peduli terhadap pendidikan sains. Penilaian merupakan mekanisme feedback utama dalam sistem pendidikan sains. Nah, kalau misalkan kita mengaitkan dalam konteks pendidikan lain pun ini sama, karena mekanisme dari penilaian itu diharapkan mampu memberikan feedback atau umpan balik. Bagaimana sih kesuksesan kita melakukan proses pembelajaran itu dapat diukur oleh yang namanya penilaian, sehingga akan memberikan dampak pada pengambilan keputusan. Kemudian proses penilaian merupakan alat yang efektif dalam mengkomunikasikan harapan dari sistem pendidikan kepada semua yang peduli terhadap pendidikan. Yang terakhir adalah penilaian praktek dan kebijakan menghasilkan definisi operasional atas bagian mana yang penting. Kemudian kita masuk pada standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua adalah penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik. Ini dalam standar penilaian pendidikan ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik.
Yang kedua adalah penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik. Yang ketiga adalah hasil belajar oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir yang dialami oleh mahasiswa yang duduk di semester 2 dan semester 4 itu tentunya sudah melewati proses-proses ini. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah penilaian yang dilakukan oleh guru kepada siswanya, baik itu dalam bentuk ulangan harian, tugas, UTS ataupun UAS, dan juga lain sebagainya, yang sifatnya diberikan oleh guru kepada siswanya. Yang kedua adalah penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Nah, ini dalam artian bahwa penilaian juga tidak hanya didasari oleh guru, tapi juga oleh sekolah. Jadi sekolah juga berhak untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran yang ada di dalam sekolahnya. Nah, kalau misalkan antara siswa kelas 2A dengan 2B yang gurunya berbeda, itu mungkin tes yang digunakan oleh pendidik atau guru di kelas A dan guru kelas B itu bisa berbeda, sehingga akan berdampak pada perbedaan standarisasi atau instrumen atau alat ukur atau tes ataupun butir soal yang diberikan guru pada siswanya. Nah, dalam penilaian yang diberikan oleh satuan pendidikan, biasanya ada standar khusus. Artinya bahwa soal nanti yang diujikan kepada siswa kelas 2A misalkan atau kelas 2B itu akan memiliki soal yang sama ataupun tingkat kesulitan yang sama kalaupun nanti didesain berbeda. Gitu. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, kalau misalkan dulu kita kenal tentang UN, ya, ujian nasional, itu adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui apa tujuannya, untuk mengetahui prestasi atau tingkat pelaksanaan pemetaan pendidikan. Nah, ini agak berat gitu ya kalau misalkan kebijakan dulu ini bahwa UN ini menjadi penentu tentang kelulusan siswa. Namun sekarang UN ini dihapuskan dan akan diganti oleh instrumen-instrumen tes yang lain seperti instrumen tentang literasi, baik itu literasi membaca, literasi sains, kemudian juga tentang penilaian karakter. Nah, nanti mungkin kita akan singgung juga tentang instrumen-instrumen tersebut. Nah, kemudian penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, atau ulangan akhir semester. Nanti ada bedanya gitu ya. Apa bedanya tujuannya? Ini hakikatnya beda antara ulangan harian, ulangan tengah semester, ataupun ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Nah, tapi ada kesamaannya juga. Tujuan dari penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan ini adalah untuk menilai pencapaian kompetensi siswa atau peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, kemudian memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta kelompok mata pelajaran. Ini ada dalam standar penilaian pendidikan. Yang ketiga adalah penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan bentuk lain yang disesuaikan dengan karakteristik materi yang dinilai. Nah, ini boleh dipelajari ya tentang prinsip-prinsip penilaian yang sudah diberikan berkaitan dengan standar penilaian pendidikan. Secara hakikatnya, standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaiannya dapat berupa ulangan ataupun ujian. Ya. Nah, ini ada standar penilaian A, standar penilaian B. Ini banyak dalam standar penilaian pendidikan. Ini boleh diakses dalam DSMP. Nah, mungkin itu tentang pembelajaran yang kita bisa lakukan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tugas tentang pertemuan kali ini, nanti saya akan membuat tugasnya di e-learning.
tentang perbedaan antara assessment atau penilaian. Ya, assessment itu konsepnya pada prinsipnya secara prinsip itu ada 3 bagian ya. Saya coba tulis di sini. Ini nanti sebagai tugasnya. Assessment itu ada 3 macam ya, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya. Ada assessment of learning, kemudian juga ada assessment for learning, dan yang terakhir ada assessment as learning. Nanti tugasnya adalah kita di forum diskusi mendiskusikan tentang apa itu assessment of learning, mulai dari satu yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah perbedaannya, dan yang ketiga adalah contohnya. Jadi nanti di forum diskusi silakan diskusikan tentang apa itu pengertian dari assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Kemudian yang kedua adalah perbedaannya, perbedaan dari assessment of learning dengan assessment for learning, perbedaan assessment for learning dengan assessment as learning, dan contoh dari assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Nah, silakan itu dipelajari. Silahkan gunakan berbagai sumber untuk mencari perbedaan tersebut. Nanti di forum diskusi kita akan diskusikan tentang 3 bentuk dari atau 3 sifat dari asesmen ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.